Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah konser penyanyi solo di sebuah restoran. Di sela-sela acara, sang penyanyi tersebut lalu berinteraksi dengan penontonnya untuk naik ke atas panggung. Di antara banyaknya orang di sana, nampak seorang pria mengangkat tangannya. Di momen tersebut, ia bermaksud melamar pacarnya untuk diajak menikah. Sang pria bernama Anton dan yang wanita bernama Raffi. Meski baru menjalin hubungan selama 2,5 bulan, Anton sudah yakin untuk mengajak Raffi ke jenjang pernikahan. Sorak-sorak penonton pun kian bergemuruh menunggu jawaban dari Raffi di tempat tersebut. Raffi yang diam sejenak akhirnya mau menerima lamaran dari sang kekasih. Lalu keesokan harinya, Raffi mengumpulkan para sahabatnya untuk memberitahu jika ia akan segera menikah. Lantas tak berselang lama, Anton pun datang untuk menjemput kekasihnya itu. Dari arah belakang, nampak seorang wanita cantik menghampiri Anton. Wanita tersebut bernama Sam. Ia meminta Anton untuk berkata jujur kepada Raffi tentang masa lalu mereka. Ternyata sebelum Anton mengenal Raffi dan menjadi kekasihnya, Anton dan Sam sudah terlebih dahulu saling berkenalan, di mana diawali di sebuah diskotik beberapa tahun yang lalu. Sam yang saat itu masih belia mendekati Anton yang sedang minum seorang diri. Sam yang broken home dan tak merasakan kasih sayang dari seorang ayah sangat terobsesi dengan Anton yang dilihatnya sangat begitu dewasa. Anton yang terbawa suasana akhirnya mengulek-ngulek bakpao Sam yang masih tergembok itu di sebuah gedung kosong. Sesudah itu, Anton menyuruh Sam untuk melupakan kejadian sebelumnya dan menganggap tak terjadi apa-apa. Sam yang berharap lebih karena telah memberi kehormatannya itu merasa kecewa terhadap ucapan dari Anton. Setelah ia mengeluarkan keluh kesahnya kepada Anton, lantas Sam pergi dari tempat tersebut. Setelah itu mereka pun berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Di sini Sam beralasan tak bisa hadir dalam pernikahan Anton dan Raffi dikarenakan ia akan pergi liburan dengan ayahnya. Raffi sebagai sahabat terus mendesak Sam untuk hadir di acara pernikahannya itu dan menyuruhnya untuk mengganti jadwal liburannya. Raffi lantas menyuruh Anton untuk ikut mendesak Sam agar mau hadir di pernikahan mereka. Dengan gugup, Anton pun mengiyakannya. Lalu Sam pun akhirnya menuruti permintaan temannya itu. Lantas scene berlanjut memperlihatkan Raffi yang sedang mengobrol dengan ibunya. Di sana ibunya menanyakan apakah Raffi telah yakin dan siap secara mental menuju ke jenjang pernikahan. Sontak Raffi terdiam dan semalaman penuh memikirkan omongan dari ibunya itu. Berdasarkan dengan latar belakang keluarganya yang tak harmonis, di mana sang ayah telah memiliki wanita lain di saat masih berstatus suami istri dan jarang menemui ibunya. Hal itu pun membuat Raffi semakin takut dan lantas menemui Anton untuk membatalkan pernikahan mereka tepat 1 hari sebelum acara tersebut berlangsung. Di sana Raffi lantas mengembalikan cincin lamarannya itu dan meminta maaf berkali-kali. Tanpa memberi kejelasan kepada Anton, ia pun lantas pergi beranjak dari sana. Sontak batalnya pernikahan Raffi dan Anton sangat mengagetkan para sahabat Raffi, terkecuali Sam yang terlihat senyum-senyum bahagia dikarenakan masih memiliki celah untuk masuk ke dalam hatinya Anton. Di tempat yang berbeda terlihat Raffi yang berpamitan dengan keluarganya untuk menenangkan diri di Amerika. Ia juga meminta maaf kepada orang tuanya akibat keegoisannya itu sehingga membatalkan pernikahan mereka tersebut. Lantas scene pindah memperlihatkan Anton yang sedang tidak fokus di tempat kerjanya. Diceritakan ia bekerja sebagai kepala chef di restoran bintang 5. Lalu di tempat yang berbeda, saya mencoba menghasut teman-temannya yang lain dengan menjelek-jelekan sikap yang dilakukan Raffi terhadap Anton. Singkat cerita, Sam pun berhasil mendekati Anton yang hatinya sedang terombang-ambing. Hal itu pun dirayakannya dengan mengulek-ngulek bersama.
Beberapa hari menenangkan diri di luar negeri, secara tiba-tiba Raffi telah kembali pulang ke rumahnya. Bergegaslah ia langsung mencari Anton ke tempat kerjanya. Secara kebetulan Sam melintas dan tahu jika kini Raffi telah kembali. Tak lama kemudian lalu Anton keluar menemui Raffi. Di sana Anton mengeluarkan semua keluh kesahnya terhadap sikap dari Raffi. Sambil meneteskan air mata, Raffi menyesal dan menjelaskan ketakutannya akan suatu ikatan pernikahan. Maka dari itu ia menenangkan diri sejenak untuk meyakinkan dirinya. Anton yang masih mencintai Raffi akhirnya mau menerimanya kembali. Setelah itu Raffi meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal bersama dengan Anton, guna melihat apakah benar-benar ada kecocokan di antara mereka saat sudah menikah nanti. Meskipun orang tuanya tidak setuju, tapi kerasnya tekad Raffi membuat orang tuanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Esok harinya terlihat Raffi yang telah sampai di kosannya Anton. Tak disangka Sam datang juga ke sana dan membuat Anton menjadi panas dingin. Kucing-kucingan pun terjadi di antara mereka bertiga. Sesudah Sam pergi, barulah Anton membukakan pintu untuk Raffi. Ia beralasan tak tahu kedatangannya dan diakibatkan dirinya yang masih tertidur. Beberapa hari kemudian Sam mengajak Raffi untuk bertemu di sebuah tempat makan. Ternyata di sana juga Sam membuat janji bersama dengan Anton. Hal itu sengaja ia lakukan agar perlahan-lahan Raffi mengetahui hubungan mereka berdua. Saat sedang mengobrol, secara kebetulan salah satu teman dari Raffi melihat kebersamaan mereka berdua itu. Apa yang diharapkan Sam pun akhirnya terwujud. Di mana saat Raffi menelpon Anton, ia mengatakan jika saat ini dirinya sedang mengadakan rapat. Hal itu pun membuat Raffi sangat curiga dengan sikapnya Anton. Melihat gerak-gerik yang aneh dari mereka berdua, membuat hubungan Raffi dan Sam kini mulai memanas. Ditambah lagi pesan singkat yang dikirim dari temannya Raffi, dan isi kontak HP dari Anton memperjelas adanya main serong di antara mereka berdua. Untuk memastikan kecurigaannya itu, Raffi pun berbohong dan mengatakan kepada Anton jika ia akan kerja keluar kota selama 2 hari. Ia juga memposting statusnya di sosial media agar Sam melihatnya. Alhasil, Raffi akhirnya melihat secara langsung pacar yang sedang berduaan dengan Sam dan meluapkan emosinya di sana. Sejak saat itu, Raffi memutuskan untuk kembali ke rumahnya dikarenakan ia tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Anton. Persahabatan yang telah terjalin sejak lama akhirnya rusak seketika. Saling sindir perang komen pun terjadi di antara mereka. Di sisi lain, Anton yang benar-benar merasa bersalah, ia tidak menyangka hal seburuk ini datang menimpanya. Anton pun berharap diberi kesempatan yang kedua untuk memperbaiki semuanya. Lalu untuk menenangkan dirinya kembali, Raffi pun memutuskan pergi berlibur dengan keluarganya. Di sana Raffi bercerita semua keluh kesahnya kepada ibunya itu. Lalu ibunya memberikan solusi kepada anaknya tersebut. Setelah mendapatkan pencerahan dari ibunya, kini Raffi merasa lebih tenang dan berani mengambil keputusan yang tepat walaupun itu nantinya akan mengorbankan perasaannya sendiri. Lalu di akhir film ini Raffi akhirnya menemui Anton kembali untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nampak Anton yang masih berharap untuk diberikan kesempatan yang kedua atas kesalahan yang ia lakukan. Tapi Raffi tetap teguh akan keputusannya untuk menyudahi hubungan di antara mereka. Meski Raffi masih mencintai Anton, tapi kepercayaan yang ia berikan itu sudah dikhianati dan tidak bisa dimaafkan lagi. Namun di sana juga Raffi mengakui karena kesalahannya pergi begitu saja, kini benar-benar semua tak bisa diselamatkan lagi. Selain itu, kini Raffi juga kehilangan sahabat baiknya dari kecil. Semenjak saat itu, mereka semuanya berpisah dan menjalankan hidup masing-masing. Dan film ini pun selesai.